Ikan ini tuh cuman punya badan satu sisi doang. Jadi badannya tuh super tipis. Mitosnya ini tuh sisa bekal Nabi Musa alaihi wasallam yang dilempar ke laut lepas terus hidup dan menjadi spesies baru. Mimin lagi makan di Ganggu Port Mulgajami. Mereka tuh spesialisnya ikan sebelah atau ikan turbo. Ikan ini tuh biasanya yang ngebully SpongeBob di kelas mengemudi. Hari ini dia kena karma. Sebelum makan ikan turbot gorengnya, kita makan dulu yuk aneka bancannya. Kalau makan di Korea tuh selalu dikasih side dish kayak gini guys. Spesialnya di sini bancannya tuh dapat gajang-gejang atau rajungan mentah yang dimarinasi. Di luar cuaca lagi 3 derajat, dikasih sup rumput laut dong. Dan ini tuh lagi-lagi gratis loh guys. Bancan udah, saatnya kita ke main course. Ini tuh ikan sebelah yang digoreng garing. Cara berenangnya tuh persis ikan pari. Buat yang nggak tahu ikan sebelah, dia itu ikan yang cuma memiliki satu sisi. Padahal pas baru lahir dia tuh punya 2 sisi loh. Pas sudah gede, sisi yang satu tuh berpindah ke sisi yang lain dan matanya jadi sejajar. Untuk rasanya sendiri sih emang gurih banget ya. Di Eropa tuh jadi hidangan yang mahal, tapi kalau di Korea enggak. Umumnya sih disajiin mentah, tapi Mimin masih belum berani. Cus lah cobain. Ada untungnya boykot ayam-ayam dari Amerika, soalnya malah nemu ayam crispy 1 ekor yang sejuicy dan seenak ini. Siapa ayo yang belum cobain J-Chicken? Cabangnya aja udah 6.000 tersebar di seluruh dunia. Yang di Outlet Peak ini konsepnya baru loh. J-Chicken tuh terkenal sama fried chickennya yang digoreng 1 ekor kayak gini, dipakein saus putih, pink, dan hijau. Terus mereka tuh juga famous gara-gara ayamnya yang super juicy. Bener aja dong, kulitnya tuh garing, crispy, dan daging ayamnya bener-bener juicy. Kalian bisa lihat sendiri serat ayamnya tuh bener-bener selembut itu guys. Pantes aja sebutannya rajanya ayam whole chicken yang juicy. Bukan gimmick guys, ini tuh fried chicken terjuicy yang pernah Mimin makan. Terus jadinya tuh puas banget gak sih kalau makan fried chicken langsung seekor, mana gede banget lagi ayamnya. Selain ayam, di sini juga ada menu sizzling beef steak. Gak nyangka Mimin bumbu steaknya bisa seenak ini. Bahkan ada menu beef sausage pizza loh. Gak main-main nih, molor banget lagi keju mozzarellanya. J-Chicken gak ada lawan deh. Terus kalau kesini wajib pesen egg tartnya yang masih anget-anget. Ini bocil-bocil pasti kegirangan deh lihat strawberry bear smoothie. Bonekanya gemoy banget. Gak cuman makanan dan minumannya yang seru, hadiahnya juga seru. Dapetin iPhone 15 dengan ikutan challenge photoshoot di corner kayak Mimin gini. Yuk guys, cobain juga. Kalian masih inget ramyeon tray? Makanan dan minuman yang dijadiin satu kesukaan Mamari dan Kamari. Semua orang tuh FOMO-nya nggak habis-habis. Nih Mimin buktiin ke outlet house yang 24 jam guys. Gila, dalamnya serame ini loh. Terus sekarang nggak cuma topoki dan odeng aja. Sekarang tuh ada pilihan spicy cheese ramyeon tray. Nah lo nggak bisa diem memang haus ini. Ada aja gebrakannya guys. Kemasan tray ini tuh aman banget ya. Coblos dulu bagian tengahnya. Untuk minumannya tuh Mimin pesen cokolava guys. Dan ini tuh enak banget. Wih, lihat deh ramyeonnya tuh kuahnya super rich dan cheesy kayak gini guys. Dan ternyata pas dimakan tuh ada pedes-pedesnya gitu loh. Mantep banget. Makan kalau ada sensasi pedesnya tuh makin nikmat gak sih? Terus kalian bisa add on sosis kayak Mimin gini. Wah, sosisnya tuh ceplus-ceplus guys. Cocok banget dipaduin ramyeonnya yang spicy dan cheesy. Mie-nya slurpy, kenyal. Ini sih cocok banget ya buat temen nonton drakor. Praktis banget makanan dan minuman dijadiin satu kayak gini. Dan ramyeon tray ini variannya banyak ya. Jadi kalian bisa mix and match. Seru banget ya, kalau kepedesan tinggal minum aja deh. Kalian yang penasaran sama ramyeon tray ini, nggak pakai lama, mending buru-buru ke house sekarang. Penjual bebek ini kenapa pakai peci setinggi itu sih? Ada aja kelakuan Madura. Kenapa Pak pakai peci setinggi itu Pak? Ini bukan pakai peci tinggi, kan di sini jarang pakai peci tinggi. Aku tak ciri hasil jualan nasi bebek itu cokok tinggi, Namanya songkok ya? songkok. Nah itu isinya apa Pak? Isinya cuma tinggi, nggak ada isi di dalam. Gak ada. Rambutnya aja Mimin kalah guys. Saingan ini, saingan berat tuh. Soal bebek bumbu hitam, gak ada yang ngalahin Madura. Bapaknya ini ngerantau dari Bangkalan ke Malang, terus buka deh bebek sakera. Ini dia guys, bebek Maduranya. Bumbu hitamnya pakai nasi. Yummy. Ini bebeknya. Luar biasa guys, Madura guys. Gak pernah gagal guys. Ini serundengnya tuh juga gak manis, tapi gurih banget. Bumbu hitamnya juga gurih banget. Bumbunya tuh ngerempah banget. Dan ini bebeknya tuh nggak prestoan guys, masih ada seratnya gitu. Wow. Mantapnya kalau orang Madura jualan ditinggal guys demi sholat loh. Ini warungnya dititipin sama Mimin. Titip
Setelah sholat balik lagi tuh orangnya jualan lagi. Versi halal dari babi guling. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada makanan senikmat makanan halal. Beneran kok guys, ini nggak pakai babi ataupun minyak babinya. Kalian bisa datang dan pastiin sendiri di Sego Base Gede. Jadi ini tuh alternatif buat kalian yang nggak pengen makan babi tapi pengen tahu rasanya babi guling. Nah, babinya tuh diganti ayam, sapi, dan ikan yang diguling. Terus pakai bumbu base genep yang otentik asli Bali. Setelah itu masih di torch lagi supaya hasilnya makin smoky. Dari looksnya sih ini babi guling banget ya, tapi gak ada babinya guys. Dijamin 100% halal sama mbaknya. Isinya ada ayam, sambal mata, lawar, daun singkong, dan kerupuk kulit. Awalnya Mimin underestimate ya, karena Mimin kan pecinta babi guling garis keras. Pas Mimin cobain versi ayamnya ini, ternyata enak banget loh guys. Paling enak tuh yang daging sapi ini guys, diasap, aromanya smoky tapi masih dapet juicy-nya. Approve banget kalau bumbunya ini otentik Bali. Tes kriuk versi Masya Allah tabarakallah. Tes kriuknya aja pakai kulit ayam yang digoreng garing. Nah, selain ayam ternyata ada ikan juga guys. Ini tuh pakai ikan manyung yang diasap. Gak nyangka loh, ternyata cocok juga ikan manyung diasap pakai bumbu base genep khas Bali. Kalian yang dari dulu penasaran bigul nih, mending cobain yang versi halalnya di Sego Base Gede. Bakso dengan lemak dan tulang paling menggiurkan. Siapa coba yang tahan guys, lihat lemak sapi. Ya ampun, kelumur-kelumur kayak gini loh. Dan lemaknya ini gratis, bisa kalian ambil sepuasnya. Kalau kalian tahu rumah sambal seruit, nah mereka sekarang tuh punya bakso Arya 91 ini nih guys. Bakso ini mah udah langganan Mimin dari dulu. Kaldunya aja pakai tulang dan lemak sapi sebanyak ini loh. Dan menurut Mimin, bakso di sini tuh yang paling murah dan paling berdaging deh di Jakarta. Enaknya lagi kalau di sini ambil lemak sapi sepuasnya gratis. Jadi gak usah sungkan-sungkan guys kalau mau nambah lemak sapinya. Wah, ini pecinta lemak sapi pasti seneng ya. Walaupun ukuran baksonya gak gede, tapi komposisi dagingnya tuh banyak banget guys. Berasa banget daging sapinya. Tumblekin aja lah sambelnya sampai habis. Tuh lemaknya guys, kelumur-kelumur masuk mulut. Dan anehnya walaupun banyak lemak, ini tuh gak amis sama sekali loh. Buset, tapi ini sambelnya pedes banget guys. Tambahin saus dan kecap aja deh. Bayangin deh betapa nikmatnya makan bakso pakai lemak sapi semelimpah ini. Udah gitu kuahnya juga ngaldu dan gurih banget. Dan kalau kalian kesini ada RSS alias Ropang Suka-Suka. Bisa pesen aneka Indomie pakai topping. Terus pisang bakar di sini legit banget ya. Kalau kasih topping coklat dan kejunya tuh melimpah banget. Dan ini rotinya tuh dipanggang sampai keras-keras gitu loh guys. Yuk kalian cobain juga. Lokasinya tuh di Jembatan 5 persis sebelah Erafon. Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor 1 guys. Tuh lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya. Berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah, sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi. Dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Bestseller mereka tuh kepiting saus padang ini nih guys. Ukurannya gak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padat banget. Makan pakai tumis genjer. Dan setiap kesini Mimin tuh gak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih guys. Ini sambalnya ada wangi kecombrangnya gitu ya. Cocok banget sama tumis genjernya guys. Tuh udangnya jumbo bener. Bumbu telur asinnya juara 1, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap. Waduh mantep banget ini guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam. Dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh. Aromanya smoky. Please percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya. Pasti udah negatif thinking duluan kan lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys. Jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys. Malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget. Dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu, dan namanya juga baceman. Pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian. Minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu, dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys. Semanis orang Jogja.
Tapi walaupun emang manis, masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam, makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya ini tuh yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus buruan samperin. Ini bukan bak cucian isi baju ya, tapi malah dibuat nyuci pentol. Tuh seember penuh kayak gini guys pentolnya. Terus kalau udah tuh diisiin ke pancinya kayak gini. Mimin juga bantuin jualan dong. Nih kenalin guys, nama beliau tuh Pak Tris. Beliau ini punya gerobakan bakso dan cilok. Nah ini tuh pentolnya baru jadi guys. Bikinnya emang dadakan gitu di tempat. Setelah udah jadi terus dimasukin deh ke pancinya. Bakso dan cilok Pak Tris ini tuh biasanya buka pas malam hari sampai subuh. Mangkalnya tuh di daerah Jalan Kertanegara depan Galaxisius Malang. Tiap malam tuh rame banget dan kita bisa ambil-ambil sendiri. Ini ya Mimin tuh ngambilnya ngawur aja guys, gak ngitung. Dan sebanyak ini, masa kata bapaknya cuma 5.000 aja. Ya ampun, jadi kasihan Mimin dapat untungnya dari mana coba. Cobain polosan dulu ya. Jujur ini tuh kayak berasa makan bakso aci guys. Guyurin sambelnya yang banyak dan saus sampai merah. Masih gak habis pikir sebanyak ini cuma 5.000 rupiah. Beneran mirip bakso aci yang ada di Bandung. Pentolnya kenyal-kenyal dan kuahnya tuh gurih guys. Yuk guys, kalian larisin juga dagangan Pak Tris ya. Apa aja yang kita lakuin kalau lagi staycation berdua? Pertama, kita baru aja check-in jam 3 pagi guys. Mas-masnya ini langsung standby dan masih ramah banget lagi. Padahal udah subuh banget pelayanannya. BTW kita nginepnya di Hotel Laksana Solo Managed by Dava. Harganya terjangkau, udah dapat kamar seluas ini guys. Gila sih, kasurnya empuk banget, kamarnya wangi, spotless. Dan yang terpenting lokasi hotel ini deket kalau kemana-mana, karena bener-bener ada di jantung pusat kota Solo. Nah paginya Mimin bangun terus breakfast di Loso Kitchen and Gallery. Makanan di sini tuh enak-enak dan super lengkap guys. Bisa buat breakfast, lunch sampai dinner juga. Dari breakfastnya aja udah enak banget. Makanya Mimin mau dinner juga nanti. Turun ke bawah kalian bisa ke kafenya juga guys. Namanya Layana Coffee. Jadi bener-bener lengkap banget ya di Hotel Laksana Solo ini. Semuanya ada dalam satu gedung. Mau makan sampai ngopi pun bisa. Dan kopinya ini juga mantep loh guys. Terus nilai plusnya lagi, Layana Coffee ini buka 24 jam non-stop. Jadi kalau mau nongkrong di sini tapi nggak nginep juga bisa kok guys. Setelah mandi-mandi di kamar, lanjut dinner lagi di restonya. Ini Mimin pesen chicken steak. Bener nih, pakai paha ayam. Jadi ada tekstur garing dari kulitnya, tapi dagingnya tetap juicy. Enak banget guys. Menu-menunya tuh atraktif banget ya, karena bahan masakannya tuh premium dan pastinya dibikin sama chef-chef yang profesional. Pantesan setiap masakannya nggak ada yang gagal. Iga bakarnya ini nih contohnya, medok banget bumbunya dan selembut itu. Kalau kalian pengen ke kotanya Pak Jokowi ini, inget ya, staycationnya wajib di Hotel Laksana Solo.